Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wah, Gimana hari ini kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Ya baik. Ada yang dapat masuk hari ini? Ada siapa? Siapa? Keterangannya? Sakit. Sakit apa ini? Jangan sampai sakit hati ya. Baik. Ya mudah-mudahan enggak. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari masih di pokok bahasa, yaitu tentang mempelajari jaringan pada tubuh manusia. Ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan otot. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari jaringan ini, nanti harapannya diperhatikan ya, ini tujuannya. Jadi setelah belajar, yang pertama kalian bisa membedakan antara jaringan otot. Nah, otot itu ada otot polos, otot lore, dan otot jantung. Dulu SMP sudah pernah ya. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua bisa menganalisis hubungan antara struktur otot dan fungsinya. Misalnya otot polos kok bentuknya seperti itu. Nah, fungsinya tentunya nanti akan berbeda. Maka di konsep biologi itu ada beda struktur, nanti akan beda fungsinya. Kemudian yang ketiga, menghubungkan pengetahuan tentang jaringan otot untuk memecahkan masalah kontekstual sederhana yang terkait dengan kesehatan. Misalnya kram ataupun kelelahan otot. Ya. Jadi ada imbasnya, ada manfaatnya kalian belajar tentang jaringan otot ini. Misalnya terkait dengan kram. Dulu pada punya teman waktu SMA, ya kayak kalian kelas 2 ini ya. Jadi anaknya ini anak pantai gitu ya, kan dia pintar renang. Kemudian pada waktu itu kemah di pegunungan, kemudian ada kolam renangnya. Pagi-pagi hari dia nyebur gitu ya, di tengah-tengah. Kemudian dia kayak kelelep itu. Nah, dikiranya teman-teman itu bohongan gitu ya, bercandaan. Tapi ternyata didiamkan malah diam anaknya sampai dia nggak ada ini, nggak ada geraknya gitu ya. Akhirnya teman-teman panik. Nah, kemudian menolong. Ternyata yang terjadi adalah dia mengalami kram. Jadi dia tidak bisa bergerak di air itu. Nah, itu salah satunya. Ada yang atlet di sini? Ada yang atlet? Ada. Siapa? Bait. Atlet apa itu? Oh, Mimpo. Misalnya ini Pak cerita, ada seorang atlet lari maraton misalnya, gitu ya. Kemudian setelah lari biasanya merasakan apa? Capek. Ya. Oke, coba ada yang mau berpendapat yang apa namanya? Kira-kira kenapa kok otot itu bisa merasakan capek? Ya silakan berpendapat. Karena apa? Kenapa? Lari maraton itu gimana? Jaraknya berapa kilo? Berkilo-kilo, Pak. Iya, berkilo-kilo. Oke. Tepatnya, lebih tepatnya berapa kilo? 5 kilo itu enggak maraton. Berapa kilo? 42 kilometer. Itu tangan ini yang tahu ini. Jangan-jangan takut ini. Baik. Nah, kenapa sampai kelelahan itu? Ya karena ototnya ya berkontraksi terus menerus begitu ya, sehingga lelah kondisinya, ada yang sampai kram dan sebagainya. Tetapi kalau atletnya sudah terlatih ya hanya mungkin pegel-pegelnya sejam 2 jam atau sehari 2 hari gitu ya. Tapi kalau kalian suruh yang lari maraton mungkin berbulan-bulan capeknya nggak hilang-hilang. Nah, itu nanti kita pelajari juga di materi kelas 12 tentang bagaimana tubuh kita menghasilkan energi. Jadi mungkin ada yang tahu apa namanya pegelnya itu kenapa? Di antaranya otot bekerja terus, tapi apa lagi yang menyebabkan? Banyak bergerak tadi sebabnya. Nah, Pak Tepspil ya materi kelas 12. Jadi ada namanya asam laktat yang kalau dia bekerja terus menerus kan energi kita banyak yang keluar.
Nah, maka kita menghasilkan energinya salah satunya dari metabolisme menggunakan oksigen. Tetapi karena kelebihan, maka nanti akan ditambahkan dengan perombakan tanpa menggunakan oksigen. Namanya respirasi anaerob. Efeknya adalah dia menghasilkan asam laktat yang menyebabkan pegel-pegel. Nah, makanya pegel-pegel itu karena ada tumpukan asam laktat di dalam tubuh kita. Itu karena kita tidak terbiasa untuk berlatih awalnya. Tapi kalau sudah terbiasa, maka kita akan tidak jadi pegel-pegel karena energinya kita bisa atur gitu ya. Oke, biar tidak pegel-pegel, kita latihan yuk, gerak dulu ya. Nanti di ini ya, rekam ya. Ya silakan berdiri. Berdiri. Boleh nyari tempat yang agak longgar. Siap ya. Yuk kita gerakkan tangan kita ke atas. 1, 2, ke bawah. 4, 1, 2, 3, 4. Oke, ini direkam ya, nanti kalau teman-teman gerak silakan direkam. Baik, yuk kita mulai. Nah, itu malah gerakannya lagi gini. Kita mulai ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, coba teman-teman. Sekarang tangannya ditaruh di dada sebelah mana ya? Ya sebelah kiri. Coba sambil merem. itu ultras ya. Tenang, yuk tenang. Dirasakan apa yang kalian rasakan. Kemudian ada detak jantungnya enggak? Ada. Oke, tenang. Rasa. Sambil tarik nafas. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Hembuskan lewat mulut. Oke, cukup. Badan perut jadi hilang. Oke, mengisi tepuk tangan untuk kalian. Ya, silakan duduk kembali. Santai, sedikit. Karena waktunya pendek ya. Satu anak yang berkomentar. Kalau tadi yang kita gerakkan di awal, itu gerakannya sadar atau enggak? Sadar. Artinya kita tadi kan sadar ya gerak-gerak ini ya. Meskipun dipaksa Pak Toib. Tapi untuk yang kalian pegang di dada, ada gerak detak jantung tadi kan? Nah, itu kalian yang nyuruh atau berdetak sendiri? Oke, sekarang komentarnya. Apa perbedaannya antara mungkin otot yang ada di tangan kita, di kaki kita, dan di jantung? Ya, silakan satu yang berkomentar untuk mewakili teman-teman. Patron ada? Kira-kira beda enggak struktur penyusunnya antara yang di jantung sama di tangan kita? Beda, oke. Sambil mengingatkan pelajaran SMP. Jojo kalian pada waktu SMP dulu pas pelajaran ini tidak masuk. Ya. Kalau di otot pada tangan kita itu ototnya otot apa? Otot? Ya otot tangan, itu udah otot. Ya jenisnya, oke jenisnya. Otot lore, bagus. Terus kemudian yang di jantung? Otot jantung. Nah, nanti kita belajar tentang perbedaan-perbedaannya. Bedanya apa antara otot lore, otot jantung, dan ada satu otot lagi tadi sudah dibahas, yaitu otot polos. Oke, kita bentuk kelompok kecil ya. Silakan berkumpul 4 anak, boleh di depan belakang, boleh satukan mejanya. Ayo silakan. Dalam hitungan 5 detik. Silakan pindah. Ya, depan belakang kursi boleh dipindah. Untuk tiap kelompok ini tugasnya adalah nanti mengerjakan
ini diceritakan sangat atlet ya, biar judulnya agak keren. Dari keramatan atlet. Nah, kram itu kan kondisi ketika otot kemudian kontraksi terus tidak bisa digerakkan kan. Nah, nanti kalian silakan cari informasi banyak-banyaknya. Kok kenapa pada kondisi normal itu kan pengennya kalian menggerakkan, tapi tiba-tiba berhenti, terus kemudian kok kamu misalnya pengen digerakkan kayak temannya Pak Tep tadi yang ada di kolam renang, kan sebenarnya pengen toh ininya, tapi malah kelelep karena tidak bisa digerakkan kakinya. Kayak gitu. Nah, kalian cari, ibaratnya kalian adalah ahli di bidang kesehatan yang sedang memberikan pencerahan informasi untuk atlet-atlet SMA gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian yang selanjutnya adalah membedakan tadi kan dikenal ada otot polos, otot lori, otot jantung. Nanti silakan dicari informasinya perbedaan. Ya, masing-masing otot. Otot polos, otot jantung, dan otot lori. Baik, ini nanti yang akan kalian kerjakan, terus kemudian silakan dikerjakan bareng kelompok, kemudian nanti dipresentasikan. Kita cukupkan untuk diskusi kelompoknya. Nah, kemudian biar teman-teman kalian melihat hasil karya kalian, ini ada perwakilan ya, nanti semuanya ya, tapi bergantian yang maju terlebih dahulu. Nah, untuk teknik pemilihannya yang duluan maju bagaimana caranya menurut kalian? Ya Pak? Ya? Yang cepat mengirimkan. Udah mau. Pakai sweet ya? Ya Pak. Sweet. Ya perwakilan dulu. Kita kumpul di sini. Perwakilan. Ya. Kita sepakati yang menang duluan atau yang kalah duluan? Yang kalah duluan. Kesempatan pertama. Ya Mas. Ya ulang. Di grup ya.
menilai yang pertama ini ya, kesesuaian yang disampaikan dengan materinya. Yang kedua yaitu cara menyampaikannya. Kalau hanya membaca nilainya kecil, tapi kalau apa ya lancar, kemudian tidak usah pakai banyak-banyak ataupun hanya poin-poin, nah itu nilainya bagus. Ya. Kemudian ini masih sambil baca sampaikan. Kemudian peran serta semua kelompok nanti kalau berperan keluar berarti nilainya bagus. Ya siap. Jangan hanya baca ya, dipahami disampaikan menggunakan kata-kata sendiri. Ya. Yang lain perhatikan. Ayo yang jawab belakang. Ya 3, 2, 1 belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Dan di sini kami akan membahas tentang kram. Nah, kenapa bisa terjadi kram? Karena kram terjadi itu karena berbagai faktor seperti kelelahan otot, dehidrasi, kekurangan mineral atau elemen seperti kalium, magnesium, kalsium, serta komprosi saraf. Ya jangan perhatikan gitu. Misalnya di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, sama rahim. Kalau otot urik di rangka, melekat pada rangka. Terus kalau otot jantung di dinding jantung. Kemudian ada bentuk selaput, otot polos tidak beraturan, otot urik beraturan, kemudian otot jantung itu beraturan. Jumlah ininya ada yang otot polos 1, otot lurik banyak, otot jantung 1. Kecepatan respon yaitu otot polos lambat, otot urik cepat, dan otot jantung sedang. Cara kerja otot polos yaitu tak sadar, otot lurik sadar, kemudian otot jantung tak sadar. Sadar itu maksudnya gimana? Kita sadar gerakannya. Gerakannya. Artinya otak kita sadar ngerti kalau ya kita melakukan itu ya. Oke. Terus ada juga kemampuan berikutnya, otot polos lambat, sebentar, sama otot jantungnya sedang. Juga untuk warna yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung lurik. Oke, baik. Cukup. Oke, teman-teman yang lain, ada nggak kira-kira data yang ditampilkan kelompok 1 yang maju ini berbeda dengan data yang kalian tadi cari ataupun diskusikan di kelompok kalian? Ada yang beda enggak? Satu, cari perbedaannya. Yang kedua, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Boleh ngetes kelompok yang maju misalnya. Ada? Ya pertanyaan kalau tidak ada perbedaannya. Pak Tep awali dulu ya. Nanti harus ada yang tanya ini. Kan otot lore sama polos secara struktur, balik nih. Itu berbeda. Yang lore itu apa namanya? Lore warnanya ya. Ada lore-lorenya. Kalau yang polos tidak ada lore-lorenya. Nah, apakah lore-lore itu mempengaruhi kekuatan dari reaksinya, kekuatan kontraksinya si
otot lurik itu? Kira-kira? Ya kalau belum tahu intinya boleh berpendapat. Silakan. Mempengaruhi. Gimana? Dari luriknya. Lurik itu apa toh? Lurik-luriknya itu sebenarnya apa toh? Ada yang jawab? Tidak ada. Yang pentingnya mempengaruhi ya. Oke. Gantian. Ya, yang bertanya satu pertanyaan. Boleh kalian kaitkan dengan yang tadi dibahas tentang otot kram. Ayo mewakili kelompoknya, dibantu nilai individu juga kelompoknya nanti dinilai. Kelompoknya B. Kelompoknya Kenapa otot lurik disebut otot sadar? oke. Kenapa otot lurik disebut otot sadar? Oh, oke. Jangan lama-lama tadi ya. Ya, silakan. Sudah? Ya, ini sudah siap menjawab. Silakan disilakan. Jadi maka lurik itu bisa disebut otot sadar karena kerjanya otot seperti itu berada di bawah kendali kesadaran mata. Bekerja di bawah kendali itu berarti kan ada di atas, ada di bawah. Kalau di atas, Artinya maksudnya di ototnya bawah bisa kendali. kita gerakan sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan keinginan otak ya maksudnya ya, karena yang mengendalikan otak. Jadi otaknya sadar pengen apa, nah kemudian jalan. Ya. Tapi ada yang pernah ini enggak? Nanti buat pembahasan. Ada yang pernah tidur tiba-tiba jalan gitu ya. Tapi tidur gitu. Nah itu termasuk gerak sadar atau tidak sadar itu? Tidak sadar. Tapi gerakannya menggunakan kaki, menggunakan tangan kan? Ya. Padahal itu menggunakan otot lurik, otot sadar. Nah itu buat kalian membahas. Karena kejadian di kehidupan kita itu ya macam-macam gitu ya. Nah ada yang harusnya bisa bergerak kayak otot lurik, tiba-tiba mengalami kram, tidak bisa bergerak sama sekali. Tadi sudah disampaikan penyebabnya kenapa kram itu? Belum ya? Sudah. Tidak bisa bergerak. Oke, sudah. Oke, terima kasih kelompok yang pertama. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kemudian dari kelompok kami, apabila ada salah kata yang kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Kelompok yang kedua tadi siapa? Kelompoknya? Ya. Ya singkat ya. Ya ilahi perhatian. Ayo komentarnya jangan apa namanya. Ya jangan bareng-bareng gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang misteri kram sang atlet. Nah, pertama saya
karena gerakan mendadak berulang pada otot yang bekerja keras tanpa pemanasan atau peregangan yang cukup. Cara alternatif mengatasinya dengan menggunakan aktivitas sejenak dan dengan duduk atau berdiri dengan stabil, atau minum air atau oralit untuk mengganti cairan tubuh. Oke, ini solusinya. Kalau tadi kena kram, tadi Bapak suruh diduduk, terus kemudian banyak minum atau minum oralit. Kaki diluruskan, Pak. Oh, tambahan tadi kaki diluruskan. Biar apa? Biar apa? Biar apa kaki diluruskan? Stabil. Oke, biar ototnya rileks katanya. Masuk peredaran dikepaskan. Di ini ya, apa namanya? Kayak waktu sepak bola itu ya. Intinya biar rileks, biar terkontrol, terus kemudian peredaran darah juga. Dan aliran darah. Ya, aliran darah lancar. Oke, bagus. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Oh. Coba Pak Tem kasih jalan. Kan yang tadi kram itu bagian misalnya betis gitu ya, atau kaki. Nah, jantung itu bisa mengalami kram enggak? Misalnya lari maraton yang kram kok kakinya bukan jantungnya. Enggak tahu. Jantung bisa kram enggak? Tidak bisa. Oh, kalau yang mengalami tadi ada yang menyebutkan suduan. Suduan itu kram di apanya? Di perut. Berarti bagian apa? Ginjal. Lambung gitu ya. Ya tahu sudah. Jadi apa namanya? Secara ini kita buat kesimpulan dari hasil yang kalian peroleh dari diskusi dan penyampaian lewat presentasi tadi. Kira-kira penyebab kram itu tadi apa? Penyebab kram adalah otot mengalami kontraksi yang berulang terus-menerus, tidak bisa terkontrol. Penyebabnya adalah tadi ada yang menyampaikan apa tadi? Kaget gitu ya kan. Kaget itu dari yang tidak terbiasa, terus kemudian pada kondisi tertentu dipaksakan secara berlebihan sehingga dia kontraksi terus-menerus. Kontraksi itu ya apa ya namanya? Ya kencang lah, apa gambarannya seperti itu. Nah, kalau jantung mengalami kram itu kenapa? Efeknya apa kalau jantung kita kram? Meninggal karena tidak bisa memompa lagi. Ada kasus yang menunjukkan misalnya kena serangan jantung? Ya, Pak. Termasuk yang misalnya apa tadi dulu pernah dengar ada cerita di ya tetangga desa gitu ya. Dia kerjaannya sopir karena apa namanya pengen kejar setoran, pengen dapat uang banyak gitu ya, sehingga dalam beberapa hari sampai dia tidak tidur. Biar tidak tidur bagaimana? Dia minum minuman ya kopi, terus kemudian minuman apa energi gitu loh. Nah, sehingga meskipun dia matanya bisa melek, tapi ada yang kemudian tidak kuat, yaitu jantungnya. Kemudian mendadak, yang bahasanya kram tadi ya, serangan jantung. Ya, boleh, boleh, bukan boleh apa, maksudnya contohnya boleh. Ya, kemudian akhirnya meninggal. Ya, dari pelajaran ini bahwasanya tubuh kita itu ada alarmnya. Ya, kalau kondisinya sudah merasa capek, misalnya dia lari tadi kan lelah gitu ya, harus ada waktu istirahatnya. Termasuk jantung juga. Yuk terakhir, sekarang kita berefleksi dari apa yang kita pelajari ini. Kira-kira ada nggak satu hal yang baru yang kemudian menjadikan kalian sadar, oh ternyata seperti itu ya, atau ada hal-hal yang mungkin menarik atau apapun lah. Coba, otot ternyata memiliki banyak jenis. Oke, tadi ada 3 ya, bagus. Terus Pak, yang lainnya?
bisa mengetahui akibatnya kram. Oke, bisa mengetahui akibatnya kram. Berarti biar tidak kram harus dijaga. Kalau yang atlet berarti harus dilatih. Makanya itu kenapa Dikontrol, Pak. dikontrol, ya bertahap begitu ya. Maka kenapa di setiap kalian olahraga itu kan bapak ibu, bapak kalau di sini ya, bapak guru yang ngajari di Mapel Penjas itu kan ada apa dulu? Sebelum kalian ada pemanasan. Kemudian baru aktivitas yang berat. Nah, fungsi pemanasan itu untuk apa? Berarti artinya menyesuaikan ototnya biar tidak kemudian mendadak tadi, tidak kemudian kaget. Jadi bertahap dilatih, baru nanti ketika aktivitasnya berat dia siap. Dan kemudian setelah aktivitas berat dilakukan apa? Pendinginan itu biar ya menyesuaikan lagi dengan iramanya yang stabil, yang kemudian tidak berat lagi. Jadi itu secara hukum alam itu kita ini hikmahnya ya, di dalam kehidupan itu kita tidak bisa mendadak sebenarnya. Termasuk kalau kalian tes gitu ya, kalian mendadak yang biasanya tidak pernah belajar, mendadak malamnya belajarnya semalam suntuk sampai kita tidur, sampai nggak tidur, sampai minum running back. Nah itu sesuai hukum alam tidak baik, tidak sesuai. Nah maka kalau kalian belajar ini ya harus sadari bahwa sesuatu itu perlu proses bertahap demi tahap. Kalau kalian pengen pintar ya belajarnya sedikit sampai nanti pada saatnya tes ya kalian sudah siap. Baik, cukup gitu ya. Terima kasih. Masih berapa gitu?